Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum pemrograman berorientasi objek, yaitu kami dari kelompok 1. Nah, saya akan menjelaskan tentang RPG. Nah, adapun anggota kelompoknya yaitu ada saya sendiri Alif Kayura, ada Maula Barves, ada Muhammad Pradityo, Rengga Nur Adiansyah, dan Wan Abrar. Nah, langsung masuk. Di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang dari pemrograman berorientasi objek itu merupakan paradigma pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Nah, terus untuk memahami dan mengimplementasikan OOP secara mendalam diperlukan latihan dalam bentuk studi kasus yang nyata. Nah, salah satu bentuk studi kasus yang menarik dan menantang adalah pengembangan game sederhana. Nah, terus game RPG atau role playing game merupakan jenis permainan yang memungkinkan pemain mengontrol satu atau lebih karakter dengan kemampuan yang berbeda. Nah, melawan musuh dalam sistem giliran. Study case ini dipilih karena secara alami mencerminkan struktur objek, pewarisan, dan interaksi antar objek, sehingga sangat cocok untuk mengasah pemahaman konsep OOP tersebut. Nah, lanjut aja ke tujuan proyek yang kami telah diskusikan. Nah, adapun tujuan dari pembuatan proyek ini adalah mengimplementasikan konsep secara dasar OOP seperti class, attribute, method, constructor, encapsulation, dan inheritance. Nah, terus mengembangkan pemrograman berbasis study case nyata yang interaktif, terus menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan struktural dalam menyusun arsitektur program. Terus meningkatkan kemampuan kolaborasi dan pengembangan proyek dalam tim. Selanjutnya itu ada kelas yang pertama. Nah, definisi kelas itu kan blueprint atau template atau cetakan atau wadah untuk membuat sebuah objek. Nah, kelas mendefinisikan struktur ya. Terus strukturnya dari kelas ini ada dua. Yang pertama ada atribut dan ada metode. Nah, dan yang dimiliki oleh objek, contohnya dalam game RPG itu kami ada ngebuat yang pertama ada karakter. Nah, kelas dasar untuk ngebuat pemain atau musuh yang karakter. Terus yang kedua kelas yang lain itu ada archer, ada mage, ada monster, tank, warrior, dan kelas terakhir yaitu kelas inti main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Abdul Hakim Ilham Putra. Di sini saya akan menjelaskan bagian tujuan proyeknya. Tujuan proyek adapun dari pembuatan proyek ini adalah sebagai berikut: mengimplementasikan konsep dasar OOP seperti kelas, atribut, metode, konstruktor, enkapsulasi, dan inheritance. Mengembangkan program berbasis studi kasus nyata yang interaktif. Menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan struktural dalam menyusun arsitektur program. Meningkatkan kemampuan kolaborasi dan pengembangan proyek dalam tim. Setelah itu ada kelas. Definisi kelas itu adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan struktur atau atribut dan perilaku atau metode yang dimiliki oleh objek tersebut. Contoh dalam RPG game kami yaitu ada karakter. Kelas dasar untuk membuat karakter pemain atau musuh. Dan kelas yang lain yaitu archer, mage, monster, tank, warrior, dan main. Setelah itu ada atribut. Definisi atribut adalah variabel yang menyimpan data atau properti dari suatu kelas. Atribut mempresentasikan keadaan state objek. Contoh dalam RPG game yaitu health, mana, skill, damage pada kelas karakter. Selanjutnya ada metode. Definisi metode adalah fungsi atau perilaku yang dimiliki oleh kelas untuk melakukan operasi tertentu. Contoh dalam RPG game yaitu ada attack, defense, use skill pada kelas karakter. Baiklah, di sini
kita masuk kepada codingannya. Di sini monster memiliki properti yaitu darah sebesar 500. Dan ini adalah metode serangannya, yaitu attack skill mengembalikan 25 damage yang diterima. Yang ini attack skill 1, dan ini attack skill 3 yaitu mengembalikan 50 damage yang diterima. Lalu di sini ada heal-nya, menambah HP monster sebesar 40 jika tidak terkena damage apapun. Monster menyembuhkan dirinya, lalu menampilkan monster menyembuhkan dirinya sebanyak 40 HP. Lalu di sini ada kerusakan dan statusnya. Jika menerima damage heal sebanyak damage, memastikan dirinya tidak kurang dari 0. Lalu ada status is alive. Jika health-nya lebih dari 0 maka dinyatakan true, dan jika tidak maka dinyatakan false. Lalu di sini ada show status. Show status menampilkan HP monster ke konsol tersebut. Selanjutnya ada public void tecton list character list and integer round. Di bawah ini, jika HP monster di bawah 100, maka monster akan menyembuhkan dirinya. Setiap 3 ronde, monster menggunakan skill ultimate-nya dan menampilkan monster menggunakan ultimate plus damage-nya yang ditampilkan. Lalu else-nya, jika monster menyerang dengan serangan standar, maka akan menampilkan monster menyerang semua karakter dengan damage plus damage. Baiklah, sekian segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengga Nur Ardiansah, NPM 23351032. Sini saya akan melanjutkan PowerPoint selanjutnya, yaitu mengenai enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep menyembunyikan data atau atribut dengan membuatnya privat dan menyediakan akses melalui metode getter atau setter. Jadi dalam codingan nanti itu ada data atau atribut, dia tipe datanya itu nanti privat, tidak bisa diakses oleh yang lain di luar, dan hanya bisa melalui fungsi atau perintah getter dan setter. Di sini tujuannya untuk mencegah modifikasi data langsung dari luar kelas. Jadi kelas luar itu tidak bisa mengubah, mengambil, memakai data tersebut. Lalu validasi data lebih mudah, EG memastikan health tidak negatif. Selanjutnya inheritance ialah pewarisan yang memungkinkan kelas untuk subkelas mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau superkelas. Tujuannya mengurangi duplikasi kode, membuat hierarki yang jelas. Baiklah, sini kita masuk ke kodenya. Yang pertama di sini yaitu ada kodenya, ada import Java utils public. Di sini public tank string name ini konstruktor. Ini konstruktor dimana menggunakan super untuk memanggil konstruktor parent kelas karakter. Lalu ini ada parameter name, yang dimana di
sini ada 105 NEM-nya 150 super 40. 150 ini HP-nya atau darahnya ini. Lalu 40 ini mana awal. Selanjutnya di sini basic ini public in skill 1. Ini untuk basic bass, dimana skill dasar yang selalu bisa digunakan oleh hero-nya ya, dan dimana tidak mengonsumsi mana apapun. Di sini memberikan damage bisa memberikan damage yang besar sebesar 10. Lalu lanjut di sini di bagian skill 2, public in skill 2, yaitu if mana sama dengan lebih sama dengan 20. Baru mana, nah, di sini nih untuk defense buff ke diri sendiri. Ini membutuhkan 20 mana untuk digunakan. Efeknya itu bisa meningkatkan pertahanan si hero nya sebesar 10 tadi. Defense, pertahanan, meningkatkan defense. 0 nih jika skill berhasil digunakan. Lalu -1 jika mana tidak cukup, gagal. Lalu sini lanjut yang skill 3. Di sini ada defense 20, defense besar, itu ultimate shield. Skill ultimate yang ini nih hanya bisa digunakan sekali pertarungan aja. Nanti ini tidak boleh. Lalu membutuhkan di sini mananya 30. Setelah itu ada efek sini meningkatkan pertahanan secara signifikan, yaitu 20. Selanjutnya kita masuk ke kelas archer. Di sini ini konstruktor, dimana menggunakan super untuk memanggil konstruktor parent kelas karakter. Lalu parameternya di sini ada name, ada 100, lalu ada 60. Name ini nama karakter archernya. Lalu 100 nih darahnya atau HP. Lalu 60 nih untuk mana. Baru di sini ada public in skill 2. Misalnya ini untuk memberikan damage sebesar 18%. Lalu retron itu value jumlah nilainya nih dari jumlah damage yang diberikan. Lalu lanjut ke public skill nih. Di sini nih ada dia mana nih membutuhkan lebih sama dengan 25. Lalu efeknya memberikan damage sebesar 35. Di sini lanjut di sini yaitu skill 3, dimana skill ultimate ini bisa lakukan sekali, membutuhkan 40 nih mananya. Lalu ada efek ultimate true retro 60 hero, memberikan di sini dia memberikan sekitar 75% damage. Lalu menandai bahwa ultimate nih sudah digunakan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pradityo akan menjelaskan codingan tentang warrior dan juga mage dari codingan kami. Sebelum itu, untuk kelas pada codingan kami yaitu ada 7. Yang pertama yaitu archer,
yang kedua mage, ketiga monster, keempat warrior, kelima main sebagai program utamanya, keenam tank, dan yang terakhir yaitu karakter. Nah, sebelum itu, untuk karakter, di sini di dalamnya itu ada 4 role, yaitu archer, mage, warrior, dan juga tank. Sedangkan monster ini tidak termasuk ke dalam kelas turunan dari karakter. Oke, untuk warrior di sini kelasnya yaitu warrior dan itu merupakan keturunan dari kelas karakter. Yang dimana di sini untuk konstruktornya kita panggil supername, nama, health, dan juga mana. Kita panggil dari kelas karakter. Nah, di sini karena di kelas karakter sudah diimplementasikan konstruktor yang dimana di sini ada nama, health, dan juga mana. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita definisikan juga berapa darahnya, health-nya berapa. Di sini saya definisikan 120 dan untuk mananya di sini 50. Nah, selanjutnya di sini kita panggil langsung saja metodenya. Untuk metodenya ada 3. Yang pertama yaitu skill 1, yang kedua skill 2, dan yang terakhir skill 3. Nah, untuk skill 1 di sini akan memberikan damage. Jadi saat nyerang itu akan memberikan damage sebesar 15. Nah, untuk skill 2 di sini menggunakan pernyataan if, yang dimana jika mananya itu lebih dari 20 maka akan dicek. Kalau mananya lebih dari 20 maka skillnya bisa diaktifkan dan mananya akan kurang 20. Jadi kalau mananya di atas 20 seperti di sini kan mananya 50, berarti akan dikurangi 20 dan mananya menjadi 30. Nah, selanjutnya di sini akan memberikan damage 30. Jika mananya kurang dari 20, maka akan mengembalikan nilai return negatif 1 atau skill 2 tidak dapat digunakan. Nah, selanjutnya di sini untuk skill 3. Di sini akan mengecek terlebih dahulu apakah ultinya itu sudah digunakan atau belum. Nah, jika ultinya sudah digunakan, maka itu tidak akan dapat menggunakan skill tersebut. Maka akan mengembalikan nilai dari return negatif 1 atau skill tersebut tidak dapat digunakan. Nah, jika dicek bernilai itu skillnya belum pernah digunakan, nah maka akan memberikan damage sebesar 60. Selanjutnya yaitu kelas mage. Pada kelas mage, di sini juga merupakan turunan dari kelas karakter. Yang dimana di sini untuk konstruktornya kita ambil konstruktor dari kelas karakter, yaitu seperti nama, health, dan juga mananya. Bedanya di sini kita membuat konstruktor baru dengan nama kelas mage. Nah, selanjutnya di sini juga menggunakan metode skill 1 hingga skill 3. Nah, untuk skill 1-nya akan memberikan damage sebesar 30. Dan kita istilahkan di sini kita menggunakan basic dari fireball. Dan untuk skill 2-nya, di sini akan mengecek mananya. Jika mananya di atas 30, maka skill tersebut bisa digunakan dan mananya akan kurang 30. Contoh di sini mananya 100. Kan mana 100 kan 100 ini lebih besar dari 30, maka skill tersebut akan dapat digunakan dan nilai dari 100 tersebut akan dikurangi menjadi 30 dan nilai akhirnya yaitu 70. Dan selanjutnya setelah kita menggunakan skill tersebut maka akan memberikan damage sebesar 45 dan istilah skillnya yaitu Fire Blast. Nah, jika mananya itu lebih kecil dari 30 atau di bawah 30, maka akan mengembalikan nilai return negatif 1 atau skill tidak dapat digunakan. Selanjutnya, untuk metode yang terakhir yaitu skill 3. Di sini akan ngecek dulu apakah
ulti tersebut sudah pernah dipakai dan atau mananya itu di atas 50. Karena mage itu umumnya saat menggunakan skill dan juga menggunakan ulti itu menggunakan mana. Maka di sini akan dicek terlebih dahulu jika mananya di atas 50. Contoh di sini mananya kan 100. Berarti ulti tersebut bisa digunakan. Dan jika ulti tersebut pernah digunakan, maka ulti tersebut tidak dapat digunakan walaupun mananya di atas 50. Nah, jika contohnya anggaplah ultinya ini belum pernah digunakan, berarti mananya akan berkurang menjadi 50. Nah, di sini akan memberikan damage sebesar 90. Dan istilah skillnya yaitu Meteor Storm. Dan jika yang seperti yang saya bilang tadi, ultinya itu pernah digunakan atau mananya itu di bawah 50, maka akan mengembalikan nilai return negatif 1 atau istilahnya itu skill tidak dapat digunakan. Assalamualaikum. Di sini saya Maula akan menjelaskan program game RPG main kami. Pertama yaitu ada import java.util, ini library Java-nya. Lalu biasa public class main. Lalu ada scanner, scanner ini untuk user bisa menginput. Lalu di sini kami menambahkan monster untuk yang akan dikalahkan oleh karakter-karakter dari misalnya warrior, mage, archer, dan tank. Di sini ada listnya. Ini akan array sebagai listnya. Lalu sistem menampilkan output status awalnya menggunakan perulangan for mulai dari karakter. Lalu menampilkan daftar karakternya, lalu menampilkan setiap status dari karakternya dan monster statusnya. Lalu integer ronde pertama 1. Lalu menggunakan perorangan while. Jika monster masih hidup maka tampilkan ronde 1, ronde 2, ronde 3, lanjut terus lagi monsternya masih hidup. Lalu menggunakan perorangan for reset defense untuk setiap rondenya. Reset defense. Lalu pemain memilih urutan serangannya. Di sini memilih karakter menggunakan perorangan for, i-nya kecil sama dengan 4, maka kita akan memilih 4 karakter. Ini ada string pilihan SC next to lower case, itu seperti misalnya kita akan memilih warrior, maka tidak perlu caps huruf besar W warrior gitu, tidak perlu, huruf kecil semua saja itu pun bisa. Lalu lanjut, kita akan bisa memilih 4 karakter sama, misalnya warrior semuanya itu bisa. Jika kita salah memasukkan input, maka hasilnya akan pilihan tidak valid atau karakter tidak ditemukan selain dari keempat ini. Lalu karakter yang terpilih. Atau ditambahkan di ronde tersebut untuk menyerang. Lalu di sini karakter menyerang menggunakan perulangan for karakter yang dipilih jika masih hidup. Jika karakter masih hidup, maka lanjutkan. Lalu di sini menampilkan karakter statusnya untuk memilih. Lalu pilihannya ada skill 1, 2, dan 3. Sini kita memasukkan integer, memilih pakai angka 1, 2, atau 3 untuk memilih skillnya. Di sini jika damage-nya kurang minus 1 atau skill gagal digunakan. Lalu lanjut ke karakter selanjutnya, tidak ada pengulangan untuk
misalnya skill 2 nya gagal digunakan, lalu kita diminta untuk apa, itu tidak ada. Lalu ini pengecualian untuk tank untuk skill 2 dan 3 nya, karena skill 2 dan 3 untuk tank itu yaitu memberikan defense. Skill 2 nya itu 10, skill 3 nya atau ultimate nya 20. Lalu ada pengulangan for karakter yang ada daftar karakter. Jika karakternya masih hidup, maka akan keseluruhannya akan menerima defense. Lalu sistem akan memberikan tekanan sebesar def-nya, misalnya 2/10 semua karakter. Lalu ada penggunaan else, karena skill 1 dari tank itu memberikan damage, maka menyerang monster plus damage. Lalu jika monsternya masih hidup, ini adalah giliran monsternya untuk menyerang. Lalu sistem menampilkan monster menyerang di ronde pertama. Lalu jika ronde kedua, maka monster menggunakan heal untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu lanjut di ronde 3, monster menggunakan ultimate. Lalu ada perluangan untuk for daftar karakter. Jika karakter masih hidup, maka akan menerima damage. Karena di sini monsternya menyerang langsung sekaligus ke 4 karakternya. Lalu else, ini monster menyerang semua karakter dengan damage. Jika masih hidup, maka akan menerima damage. Di sini yang menerima damage itu semua ya, tidak hanya yang dipilih untuk ronde tersebut. Lalu di sini sistem akan menampilkan status akhir dari rondenya. Ada perulangan untuk daftar karakter, lalu statusnya gimana, dan monster statusnya juga. Lalu di sini ada penggunaan boolean true or false. Jika semua karakternya mati, maka gamenya game over. Jika monsternya masih hidup, maka rondenya akan berlanjut ke ronde kedua, ketiga, keempat gitu. Jika monsternya dikalahkan, maka sistem akan menampilkan monster telah dikalahkan selamat. Sekarang saya akan coba menjalankan file mainnya. Di sini ada yang sedikit saya ubah di bagian maginya di skill 2-nya. Ini saya akan memberikan 500 karena untuk mempercepat mati monsternya. Nah, di sini ada bagian tampilan status awal dari setiap karakternya dan monsternya juga, seperti yang saya jelaskan barusan. Di sini untuk penggunaan yang tadi saya bilang warrior, nah itu bisa milih warrior, kayak full caps lock juga bisa warrior. Nah, buat tank, karena tank ini ada defense-nya, memastikan codingannya betul. Ini saya ngomong 1, 3. Ini warrior menyerang monster dengan 15 damage, karena di skill 1-nya warrior. Di skill 1 warrior menyerang dengan 15 damage. Skill 3-nya 60 atau ultimate-nya 60. Sini kita pakaikan tanknya skill 2, dan skill 2 nya itu memberikan pertahanan ke semua karakter seperti yang ada di codingan tadi. Satu yaitu tank menyerang monster with 10 damage, karena skill 1 tank itu menyerang basic attack, bisa dibilang basic attack. Lalu monster menyerang semua karakter dengan damage 25. Nah, di sini karena status awal warrior tadi 120 dan mana nih? 120 dan sekarang 105. Di sini
jadi 130, lalu dikurang 25 maka warriornya 105. Dan juga HP karakter lainnya juga berkurang dari maginya 80 ke 65, dari archernya 100 jadi 85, tinggi 150 jadi 35. Seperti itu. Lalu darah monsternya 415 dengan yang diberikan damage barusan. Lalu lanjut ronde kedua. Di sini monster akan menambahkan darahnya. Kita coba menyerang. Belum menyerang saja. Nah, di sini saya coba untuk archernya menggunakan skill 3 lagi untuk melihat apakah jika mananya kurang. Nah, di sini skill gagal digunakan karena sini archer menyerang menggunakan skill 3. Skill 3 dari archer itu skill 3. Nah, skill 3 menangkan 40 mana. 40 mana. Skill gagal digunakan karena mananya telah habis atau kurang, maka skill gagal digunakan dan tidak ada pengulangan pemilihan untuk skillnya. Lalu monster menyerang. Di sini monster menyembuhkan diri, maka status akhir rondenya juga untuk semua karakternya masih sama karena di ronde sebelumnya 105. Lalu monster menerima 300 monster sisa 320 HP nya. Ini tinggal melakukan pengurangan dengan darahnya. Lalu lanjut untuk ronde ketiga. Di sini saya akan mengakhirinya saja menggunakan mage dengan skill 2-nya. Monster telah dikalahkan karena di sini langsung saja dari maginya saya beri 500 damage untuk skill 2-nya, maka karena darah dari monsternya di ronde sebelumnya yaitu 320 maka akan langsung berakhir. Monster telah dikalahkan, selamat. Nah, seperti itu saja. Untuk menggunakan banyak skill tinggal ditambahkan dari bagian mananya saja untuk setiap kelasnya, warrior. Nah, di sini juga untuk healnya juga bisa ditambahkan untuk bagian monsternya. Ini bagian teman-teman saya akan menjelaskan. Nah, sekian penjelasan dari file main game RPG kelompok kami. Sekian dari saya Maula Barves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.